Bab 195 menghormati yang tua dan merawat yang muda. Ketika Yan Liuyuan berteriak kepada Ren Xiaosu, beberapa orang yang tidak memperhatikan Ren Xiaosu berbalik untuk menatapnya juga. Para pelarian tidak mengerti mengapa kelompok Yan Liuyuan tidak naik sepeda ketika mereka jelas memilikinya. Sebagai gantinya, mereka hanya mendorong sepeda mereka bersama dengan kerumunan tanpa panik. Tetapi sekarang, semua orang menyadari bahwa kelompok orang ini tidak melarikan diri secepat mungkin dengan bersepeda karena mereka telah menunggu seseorang. Tapi kemana lelaki muda ini yang baru saja berjalan dari tanah beku dan salju di luar pergi sebelum ini? Tentunya dia tidak bisa melarikan diri dari benteng, kan? Bagaimanapun, benteng itu dipenuhi dengan eksperimen yang menakutkan. Jadi siapa yang bisa melarikan diri dari sana? Mereka seharusnya menjadi gelombang terakhir orang-orang yang melarikan diri dari sana. Tiba-tiba, seorang gadis di kerumunan menyadari bahwa dia mengenal Ren Xiaosu. Bukankah itu yang sengaja menyebabkan dia mendapat nilai buruk pada ujiannya? Gadis ini adalah Limo, dan dia duduk di belakang Ren Xiaosu selama ujian akhir. Setelah ujian selesai, dia pergi ke kelas Ren Xiaosu untuk membalas dendam padanya. Namun, dia bahkan tidak berhasil menghadapinya. Selain itu, para siswa di kelas 12-7 benar-benar membuatnya kesal ketika mereka mengklaim mereka benar-benar melindunginya dengan menghentikannya untuk membalas dendam. Di tengah kerumunan yang melarikan diri, dia melihat Ren Xiaosu berjalan dari hutan belantara. Untuk beberapa alasan, dia merasa siswa-siswa itu mungkin mengatakan yang sebenarnya dan tidak sengaja mencoba membuatnya kesal. Ketika Ren Xiaosu melewati kerumunan, dia tahu banyak orang menatapnya. Namun, dia tidak benar-benar terganggu olehnya. Dia telah berjalan di tanah yang beku dan bersalju untuk waktu yang lama dan hampir tersesat. Bukan karena dia memiliki kelangsungan hidup hutan belantara yang buruk, tetapi bahwa dia bahkan tidak bisa mendapatkan landmark untuk digunakan sebagai referensi di salju tebal. Dia hanya menemukan Yan Liuyuan dan teman-temannya karena kepekaan arah yang kuat. Dia benar-benar harus lebih pintar dan menumpang dengan kelompok yang Xiaojin. Jika dia punya, dia tidak akan harus melalui semua masalah ini. Ketika Ren Xiaosu duduk di sebelah api unggun, Yan Liuyuan segera menyerahkan air panas dan bubur. Bro, apakah Anda berhasil menyelamatkan penguasa Womanland? Ren Xiaosu tertegun. Siapa penguasa Womanland? Yan Liuyuan terkekeh. Kakak Xiaojin. Ren Xiaosu bingung. Tunggu. Kapan yang Xiaojin menjadi penguasa Womanland? Dia menatap Chen Wudi. Apakah kamu memberinya nama panggilan itu? Berhentilah bicara omong kosong. Petik 2. Chen Wudi menyeringai. Hanya nama yang bisa diberikan salah. Bagaimana nama panggilan bisa disebut salah? Petik 2. Yan Liuyuan menjaga wajah lurus dan memberitahu Ren Xiaosu tentang insiden Zixia yang terjadi sebelumnya. Ren Xiaosu juga merasa geli. Wudi, apakah kamu masih akan mencari Zixia di masa depan? Chen Wudi membeku. Zixia, siapa? Oh, jadi kamu sudah melupakannya. Ren Xiaosu berkata sambil menghela nafas. Alangkah menakjubkannya kamu bisa mengganti versi dirimu sendiri. Hei, bukankah kamu dulu bersikeras mencari Zixia? Petik 2. Chen Wudi berkata dengan serius. Tuan, saya gila, bukan bodoh. Ren Xiaosu merenungkan apa yang baru saja dia katakan tetapi tidak bisa mengetahui perbedaannya bahkan setelah waktu yang lama. Pada saat ini, seorang wanita tua berjalan ke arah mereka dengan seorang anak di tangan. Ren Xiaosu berbalik dan melihat mereka. Dia berpikir bahwa jika mereka ingin berbagi api unggun agar tetap hangat, dia bisa memberikan ruang bagi mereka. Bagaimanapun, itu benar-benar dingin. Dan mereka adalah seorang penatua dan anak-anak. Tetapi ketika wanita tua itu mendatangi mereka, dia berkata kepada Ren Xiaosu, kalian harus mengambil inisiatif untuk berbagi makanan dengan orang tua dan anak-anak. Saya telah mengamati Anda semua untuk beberapa waktu. Tetapi sebagai sekelompok orang muda, Anda semua bahkan tidak cukup berbudi luhur untuk menghormati yang tua dan memperhatikan yang muda. Bagaimana orang tua Anda mengajari Anda? Petik 2. Ren Xiaosu terkejut. Sejujurnya, dia tidak mengharapkan twist seperti itu. Tidak ada seorang pun di kota yang pernah menyebutkan apapun tentang menghormati yang lama dan merawat yang muda sebelumnya.
Seperti pengungsi akan sangat bebas untuk mendiskusikan kebajikan dan yang lainnya. Jadi dia tidak menyangka seseorang akan bertindak benar untuk membuat mereka berbagi makanan dengan orang tua dan anak-anak. Hari sudah larut malam, dan suhunya turun dengan cepat lagi. Itu benar-benar tidak mudah bagi orang tua untuk merawat anak sambil melarikan diri. Jika wanita tua ini baru saja meminta makanan untuk dibagikan dengan mereka, Ren Xiaosu akan memberikannya kepadanya. Tapi karena dia berbicara dengan sikap itu, Ren Xiaosu tidak bisa menahan perasaan jijik. Sejujurnya, dia tidak bisa mengerti bagaimana seseorang seperti dia berhasil melarikan diri dari benteng. Anak itu menunjuk ke lingkaran emas di kepala Chen Wudi dan berkata, "Nenek, aku menginginkan itu." Yan Liuyuan dengan nakal menjelaskan, "Itu tidak bisa dihilangkan. Aku tidak peduli. Aku menginginkannya," kata anak itu dengan egois. Wanita tua itu menatap Chen Wudi. "Apa masalahnya membiarkan cucuku bermain dengan ikat rambutmu sebentar? Dan mengapa pria dewasa sepertimu bahkan memakai ikat rambut?" Petik 2. Ren Xiaosu ingin tertawa keras. Kemudian seorang wanita di sebelah mereka berkata, "Apa yang salah dengan kalian? Tidak bisakah Anda membiarkan anak bermain dengannya?" Mengatakan itu, dia melepaskan jepit rambut dari rambutnya dan memberikannya kepada anak itu. "Di sini, bermainlah dengan jepit rambut bibi sebagai gantinya." Namun, anak itu menamparkan jepit rambut ke tanah dan mulai menangis. "Aku tidak menginginkan milikmu. Aku menginginkan miliknya." Ren Xiaosu melemparkan 2 potong kayu bakar lagi ke api unggun dan berkata sambil tersenyum, "Sebaiknya kamu tersesat saat aku masih mengendalikan diriku. Di dunia seperti ini, Anda masih berani memerintah orang di sekitar. Saya merasa bahwa Anda mungkin tidak sampai ke benteng berikutnya." Petik 2. Wanita tua itu berkata dengan pandangan tersumbat, "Saya anggota keluarga tambahan dari konsorsium Li. Meskipun salah satu benteng kita telah hilang, pasukan konsorsium Li dari benteng lainnya pasti akan segera menyelamatkan kita. Jadi jangan berpikir Anda bisa berperilaku sesuka Anda. Semua melanggar hukum." Petik 2. "Pergilah," kata Ren Xiaosu dengan tenang. Anak itu menjadi takut ketika melihat ekspresi tenang Ren Xiaosu. Dia bersembunyi di belakang wanita tua itu dan berkata, "Nenek, ayo pergi." "Saya takut." Setelah mengatakan itu, dia menyeret wanita tua itu kembali ke kerumunan. Seolah-olah dia ingin pergi sejauh mungkin dari Ren Xiaosu. Bahkan ketika wanita tua itu pergi, dia masih memarahi dan memaki mereka. Chen Wudi bertanya-tanya, "Tuan, mengapa ada orang seperti dia di dunia ini? Dia jelas-jelas salah. Namun dia bertindak seolah-olah dia orang yang benar dan mengambil keuntungan dari senioritasnya dengan menekankan, menghormati yang tua dan merawat yang muda." Ren Xiaosu menghela nafas. "Wudi, aku tahu kamu ingin menjadi pahlawan dan menegakkan keadilan. Tetapi jika Anda berpikir bahwa semua orang di dunia ini memiliki kebaikan di hati mereka, maka Anda belum bertemu semua orang." Petik 2. "Bro, kemana tujuan kita selanjutnya?" Yan Liuyuan berkata, "Jika kita terus ke utara, kita akan berakhir di wilayah konsorsium Qing. Warga konsorsium Li ini mungkin bahkan tidak tahu di mana mereka berada sekarang. Bahkan jika konsorsium Li benar-benar mengirim bala bantuan, mereka tidak akan menabrak mereka." Petik 2. Ren Xiaosu memikirkannya dan menjawab, "Ayo pergi ke Stronghold 88. Benteng 88. Yan Liuyuan tertegun. "Wilayah siapa itu? Kenapa kita harus pergi ke sana?" Petik 2. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, Aku punya kenalan di sana. Jika kita pergi ke Stronghold 88, akan lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan status penduduk yang sah dan yang lainnya. Anda bahkan bisa bersekolah." Petik 2. Setelah mengobrol dengan King Zhen, Yang Xiaojin, dan Luolan, Ren Xiaosu benar-benar ingin belajar lebih banyak tentang dunia ini melalui pendidikan. Dia bahkan mungkin tidak perlu pergi ke sekolah karena Yang Xiaojin menyebutkan ada perpustakaan besar di Stronghold 88. "Oke, apapun yang kamu katakan," Yan Liuyuan bertanya. "Tapi di mana Stronghold 88? Sebuah petir menyambar Ren Xiaosu. "Oh, benar, di mana Stronghold 88? Bab 196 mencuri sepeda. Di masa sekarang,
peta area yang berada di bawah kendali organisasi jarang tersedia untuk umum. Karena itu, kebanyakan orang tidak memiliki konsep geografi yang jelas. Biasanya, orang hanya akan menggambarkan lokasi benteng berikutnya dengan istilah seperti di depan, belakang, ke kiri, ke kanan, ke utara, atau ke selatan. Adapun jarak yang tepat dan di mana mereka berada, tidak ada yang tahu. Ren Xiaosu berpikir tentang bagaimana semua benteng itu sebenarnya adalah aliansi besar, namun tidak ada yang datang dengan peta lengkap tanah. Semua organisasi saling berjaga seolah-olah mereka adalah pencuri. Tentu saja, dia merasa bahwa berbagai organisasi mungkin akan memiliki peta yang lebih rinci tetapi merahasiakannya. Hal ini menyebabkan Ren Xiaosu merasa malu ketika dia menemukan dia tidak tahu di mana Stronghold 88 meskipun dia menyarankan pergi ke sana. Ren Xiaosu berpikir sebentar, itu bukan masalah besar, itu harus di suatu tempat di utara. Kita harus bisa sampai di sana dengan sedikit berjalan. Petik 2, bro. Kenapa aku merasa kamu juga tidak yakin dengan apa yang kamu katakan? Yan Liu Yuan berkata, dia memeriksa dengan Jiang Wu yang ada di sampingnya, tetapi menyadari bahwa dia juga tidak tahu di mana Stronghold 88 berada. Menurut Yang Xiaojin, ada dua benteng di antara benteng 88 dan benteng 109. Seluruh jarak perjalanan harus antara 500 hingga 1000 km, jadi mungkin cukup sulit untuk sampai ke sana hanya dengan berjalan kaki. Ketika orang normal ingin melakukan perjalanan ke benteng lain, mereka cenderung pergi ke benteng terdekat. Tidak mungkin menjangkau mereka yang terlalu jauh. Hanya organisasi yang mampu melakukan perjalanan melintasi gurun. Jadi itu tidak mengejutkan bahwa Jiang Wu tidak tahu di mana Stronghold 88 berada. Bro, apakah kita akan naik 1000 km dengan sepeda kita? Yan Liu Yuan merasa putus asa ketika memikirkannya. Ren Xiaosu berpikir sebentar, mengapa kita tidak mencoba mendapatkan mobil setelah kita sampai ke benteng berikutnya? Kita kemudian bisa pergi ke benteng 88. Petik 2. Dapatkan mobil kami, bro. Kenapa tidak bilang saja kita mencuri satu? Anda tidak perlu memotong kata-kata Anda. Yan Liu Yuan berkata, saat ini, Stronghold 111 milik konsorsium King adalah yang terdekat dengan kami. Jika Anda sudah memutuskan untuk mencuri mobil, saya sarankan kita pergi ke sana untuk mencuri. Petik 2. King Zhen dan Luolan harus dalam perjalanan kembali ke Stronghold 111. Ren Xiaosu merenung dan berkata, saya pikir akan lebih baik untuk tidak pergi ke sana. Lagi pula, keduanya adalah orang-orang yang suka berperang, jadi tidak baik berinteraksi terlalu banyak dengan mereka. Petik 2. Bro. Mengingat kamu begitu bersikeras untuk pergi ke Stronghold 88, kenalan yang kamu sebutkan itu harus Yang Xiaojin, kan? Yan Liu Yuan tiba-tiba bertanya, kau selalu punya banyak hal untuk dikatakan. Ren Xiaosu memelototinya, beristirahatlah lebih awal, kami akan mulai mendorong lebih cepat besok dan pergi ke utara dulu. Jika kita menemukan benteng di sepanjang jalan, kita bisa berhenti di kota di luarnya untuk sementara waktu. Setelah kami mengetahui di mana Stronghold 88 berada, kami dapat melanjutkan ke sana. Petik 2. Ren Xiaosu merasa lebih baik menjauh dari kubu konsorsium King, juga konsorsium Li. Kalau tidak, mereka mungkin hanya terlibat dalam kemarahan pembalasan Li Shentan. Ketika dia memikirkan Li Shentan, dia merasakan satu-satunya minat pemuda itu setelah keluar dari rumah sakit jiwa adalah balas dendam. Tapi kemudian, lolongan serigala datang dari kejauhan. Mengikuti. Lebih banyak suara melolong terdengar di hutan belantara yang tenang, menakuti orang. Beberapa pelarian yang tertidur tersentak bangun. Mereka melihat sekeliling dengan panik dan bertanya-tanya mengapa mereka harus bertemu serigala begitu cepat setelah melarikan diri dari cakar eksperimen. Jadi sebenarnya itu berbahaya di hutan belantara. Seseorang berkata dengan lembut, semuanya. Lihat puncak bukit di sana. Semua orang melihat dan melihat beberapa ratus serigala putih sebesar bison berdiri di atas bukit dan menatap mereka dengan tenang. Ukuran serigala putih sama sekali berbeda dari apa yang diajarkan oleh penghuni benteng. Serigala yang mereka pelajari di buku pelajaran tidak sebesar ini.
Jika serigala-serigala ini menyerang perkemahan para pelarian, lebih dari setengahnya kemungkinan akan terbunuh atau terluka malam ini. Selain itu, para penyintas yang tersisa akan merasa sulit untuk melarikan diri dari pengejaran serigala. Ren Xiaosu tidak mengatakan apa-apa karena dia tahu serigala tidak akan menyerang perkemahan para pelarian. Itu karena jika serigala-serigala ini akan menyerang perkemahan, kelompoknya akan mati selama pelarian terakhir mereka dari Stronghold 113. Tetapi dia tidak bisa mengerti mengapa serigala-serigala ini terus mengikuti mereka kemana-mana. Intuisi Ren Xiaosu memberitahunya bahwa serigala ada di sini karena kelompok kecil mereka, bukan karena pelarian lainnya. Namun, dia tidak 100% yakin akan hal itu. Tetapi para pelarian tidak mengetahui hal ini. Ketika mereka melihat serigala telah tiba, mereka melompat dan terus melarikan diri ke utara. Ketika Ren Xiaosu melihat para pelarian mulai bergerak lagi, dia berkata, "Mari kita mengikuti kelompok yang lebih besar sekarang." Saat suara Ren Xiaosu menghilang, Jiang Wu mulai membangunkan murid-muridnya yang masih tertidur. Mereka tidak bertanya mengapa dan hanya mengikuti kemanapun Ren Xiaosu pergi. Sekelompok orang mengendarai sepeda dan menyatu ke sisi kanan kelompok pelarian. Karena jalan di sini tidak bergelombang, jauh lebih mudah untuk melarikan diri dengan bersepeda daripada berjalan kaki. Pengerahan tenaga fisik antara keduanya benar-benar pada tingkat yang berbeda. Tidak perlu naik terlalu cepat. Ikuti terus laju kerumunan. Perintah Ren Xiaosu. Yan Liuyuan berbalik pada saat ini dan melihat Ren Xiaosu duduk di belakang sepeda Chen Wudi dan memberikan instruksi dengan semangat tinggi. "Bro, kamu masih belum belajar cara mengendarai sepeda?" Yan Liuyuan bertanya. Ren Xiaosu menjaga wajahnya tetap lurus dan berkata, "Aku belajar cara mengendarainya, tapi aku kehilangan sepeda." "Bro, mengapa kamu tidak mengambil sepeda saya sementara saya mendapatkan tumpangan dari Anda?" Yan Liuyuan berkata. Ren Xiaosu berkata tanpa basa-basi, "Liuyuan, kamu sudah dewasa, jadi kamu harus mengendarai sepeda sendiri." Yan Liuyuan meratapi, "Kakak, kamu adalah orang yang paling tak tahu malu yang pernah kutemui. Tidak ada orang lain yang dekat." Petik 2. Jiang Wu dan murid-muridnya bersepeda di belakang kelompok Ren Xiaosu. Ketika mereka naik, mereka merasa mereka benar-benar bisa bertahan lebih lama hanya dengan mengikuti Ren Xiaosu. Tiba-tiba, dua pelarian yang melihat para siswa mengendarai sepeda datang dan mencoba mengambilnya dari mereka. Semua orang tahu mereka akan melarikan diri lebih cepat dengan moda transportasi yang tepat. Selain itu, murid-murid Jiang Wu terlihat seperti penurut yang jelas, sehingga beberapa dari orang-orang ini mulai mendapatkan ide tentang sepeda. Kedua pelarian meraih baju seorang siswa dan berteriak, "Keluar!" Mereka kemudian mendorong siswa itu keluar dari sepeda. Chen Wudi melompat dari sepedanya dan melompat di depan dua pelarian dalam satu ikatan. "Berani-beraninya kalian berperilaku begitu buruk di depan sage besar." Chen Wudi mengirim mereka terbang mundur dalam sekejap dengan pukulan dan tendangan. Salah satu dari mereka bahkan memutar kakinya secara tidak wajar. Chen Wudi mengambil sepeda dan mengembalikannya kepada siswa. "Tetap jaga dirimu. Berteriaklah jika ada orang lain yang berani datang dan mencuri sepedamu lagi." Siswa perempuan itu memandang Chen Wudi dan berkata dengan linglung, "Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu seharusnya berterima kasih pada tuanku." Chen Wudi berkata sambil melambaikannya. Pada saat ini, Ren Xiaosu adalah orang yang merasa paling tertekan. Ren Xiaosu hanya duduk di belakang Chen Wudi di sepedanya karena dia pikir dia lebih kuat, jadi tidak akan terbebani oleh beratnya dan terlalu lelah. Dia tidak pernah bisa berharap Chen Wudi untuk benar-benar melompat dari sepeda saat masih bergerak. Dengan suara keras, Ren Xiaosu jatuh ke tanah bersama dengan sepeda.